Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kalau bicara tentang Ramadan, kalau boleh saya menyampaikan, bicara tentang keutamaan Ramadan itu berbicara tentang keutamaan besar. Membicarakan Ramadan itu kayak membicarakan Rasulullah di antara para nabi dan para rasul. Membicarakan Ramadan itu kayak matahari di antara bintang-bintang yang ada. Membicarakan Ramadan itu kayak Gaza di antara seluruh kawasan kaum muslimin hari ini, karena surga itu ada di Gaza hari ini, ya kan? Ketika mereka berjibaku setiap waktunya dalam setiap salatnya dengan resiko matinya, maka sesungguhnya Gaza itu surga yang ada di atas muka bumi. Membicarakan Ramadan itu kayak membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Tidak ada yang menjadi rasul kecuali adalah Nabi Yusuf. Maka itulah keutamaan Ramadan apabila kita paham. Keutamaan Ramadan pun sebagaimana keutamaan Fatimah di antara putri-putrinya Rasulullah SAW. Ketika kita mengetahui bahwasanya keutamaan Ramadan itu luar biasa, di satu sisi yang lainnya kita harus paham. Ramadan itu termasuk salah satu prime time-nya kita di dalam kita melakukan ketaatan. Karena tidak setiap waktu itu sama. Karena setiap waktu itu memiliki sebuah tinjauan, histori, dan tinjauan keutamaan yang berbeda-beda. Mas Aswin kalau mengetahui di televisi, maka kita pasti tahu kita masang iklan di televisi itu beda jam, beda harga. Kalau kita masang iklannya jam 10 pagi tidak sama dengan jam 7 malam. Kalau kita masang iklannya jam 1 siang tidak sama dengan jam 6 malam. Jam 6 malam, jam 7 malam, apalagi jam 8 malam itu prime time. Karena pada saat itu orang banyak yang nyantai dan banyak mengakses televisi. Akhirnya pada jam-jam itu iklan rate-nya itu sangatlah mahal. Sama pula analogi sederhana itu kita harus paham bahwasanya hari yang kita miliki, yang Allah berikan hari itu menjadi kesempatan kita beribadah kepada Allah, tidak setiap hari itu sama. Ketika kita melakukan ketaatan, para ulama salaf itu menerangkan ada 3 waktu prime time. Di dalam kita melakukan ketaatan, ketika pada 3 waktu itu Allah memuliakan dan memberikan histori dan keutamaan yang besar. Apa itu 3 waktu tersebut? Yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kan kita tahu ya, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu dikatakan oleh baginda Nabi, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha habba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Sesungguhnya keutamaan 10 hari yang pertama itu keutamanya besar. Tidak ada amal yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah kecuali keutamaannya lebih utama daripada mereka yang berjihad di jalan Allah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, di mana bulan itu merupakan bulan yang identik dengan bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, yang memiliki prime time yang luar biasa di dalam kita beribadah kepada Allah, yaitu adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram, di mana itu identik dengan bulannya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, yang termasuk prime time yang sangat besar yang ada dalam 1 tahun yang kita miliki adalah 10 hari, adalah 30 hari ketika kita di bulan Ramadan. Itu memiliki keutamaan yang sangat besar, di mana keutamaannya itu luar biasa agung. Dan kita tidak pernah dapati prime time-nya hari yang kita miliki ketika menjadi hamba, kecuali ada pada 3 waktu itu. Makanya Allah memperlakukan dan mengistimewakan orang yang melakukan ketaatan pada 3 waktu itu. Sama analoginya kayak gini, Mas. Mas Aswin tahu nggak apa bulan apa yang paling istimewa untuk negeri kita tercinta? Agustus. Kenapa bulan Agustus itu begitu istimewa untuk negeri kita tercinta, Republik Indonesia? Karena di bulan Agustus terjadi proklamasi kemerdekaan. Apa yang terjadi kalau di bulan Agustus? Banyak seremonial, banyak acara kenegaraan, dan termasuk gerasi dan potongan amnesti banyak diberikan kepada para narapidana kalau 17 Agustus. Masya Allah ya. Maka sesungguhnya historinya kayak gitu. Maka sesungguhnya Agustus bagi negeri kita itu sangat bermakna. Ya, kalau bulan Januari, Februari biasa negeri kita, bulan Juni biasa. Tapi kalau bulan Juni itu istimewa bagi saya. Karena bulan Juni adalah bulan saya menikah. Tapi itulah sama pula bahwasanya di bulan Ramadan maka sesungguhnya sama dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Muharram memiliki keutamaan yang besar, dan itu ada 3 yang tadi kita sebutkan.
Setelah kita tahu bahwasanya itu merupakan prime time, yang menarik adalah tapi tidak ada keutamaan sebesar keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki bulan Ramadan. Walaupun 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu utama, walaupun 10 hari yang pertama di bulan Muharram itu utama, tapi keutamaan pada 2 bulan itu atau 2 waktu itu tidak akan sama dengan keutamaan Ramadan. Makanya salah satu keistimewaan yang ada hanya pada Ramadan itu apa? Yaitu futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabul jahim wa sufidatis syayatin. Makanya sampai kita mendapati Rasulullah itu menerangkan khusus hanya di bulan Ramadan, pintu surga itu terbuka, pintu neraka itu tertutup, dan sesungguhnya setan itu dibelenggu. Dan itu tidak pernah kita dapatkan di bulan Dzulhijjah atau Muharram, tapi hanya kita dapatkan di bulan Ramadan. Pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, dan setan itu dibelenggu. Makanya kan Mas Aswin kita bisa ngerasain bagaimana dahsyatnya angin surga itu menerpa pada kehidupan ketika menjelang Ramadan dan di bulan Ramadan. Yang mana angin surga itu tidak pernah kita rasakan selain di bulan Ramadan. Masjid banyak berbenah. Terus ibu-ibu sudah mulai mengambil bekal ketika mau Ramadan. Ya kan? Sampai kita dapati banyak kemaksiatan pun mulai mengendor ketika di bulan Ramadan. Banyak orang maksiat, agak mulai sungkan dan agak mulai malu kalau melakukan maksiat di bulan Ramadan. Orang pacaran, ayo ketemu yuk. Shh. Ramadan ketemu, kan gitu. Ramadan nih, gitu. Bacanya ngomong lah, terus kapan ketemu? Ya nantilah habis tarawih. Tapi setidaknya kita menjumpai bahwasanya orang Ramadan itu memiliki rasa malu. Televisi yang biasanya tidak punya rem ya, di dalam program. Karena mereka terkadang hanya memperhatikan rating. Mau berkualitas atau tidak berkualitas program, yang penting ratingnya tinggi ya tetap dijalankan. Tapi pas di bulan Ramadan, televisi itu biasanya religius atau tidak di bulan Ramadan? Religius. Yang biasanya tidak adzan maghrib, menayangkan adzan maghrib. Ketika biasanya jam 3, jam 2 tidak ada acara rame. Baik kajian tafsir, renungan Ramadan, dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena pintu surga sedang dibuka. Maka hangatnya dan ademnya angin sepoi-sepoi surga itu terasa. Makanya sampai kita dapati warteg itu biasanya tidak pernah pakai cadar. Hanya di bulan Ramadan dia pakai cadar. Supaya orang yang makan itu tidak kelihatan. Kenapa sampai terjadi hal semacam itu? Ya karena keutamaan Ramadan itu sangatlah besar. Allah memberikan support system kepada setiap manusia untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Di mana semua support system untuk membangun ketaatan yang semacam itu tidak pernah kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Makanya sampai kita menjumpai faman hurrima anil khairi faqad hurimakullah. Makanya sampai ada satu riwayat, siapapun yang sampai terhalang dari ketaatan di bulan Ramadan, seakan-akan dia terhalang dari ketaatan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan saja kamu terhalang dari ketaatan. Padahal semua alasan untuk taat itu ada. Apalagi di luar bulan Ramadan. Makanya gini, ibu-ibu dan bapak, seluruh tamu yang hadir pada kesempatan ini, analoginya sederhana. Kalau saya, bapak dan ibu tidak khatam Al-Quran di bulan Ramadan, seakan-akan bisa dikomentari semacam ini. Terus di bulan mana lagi kamu akan khatam? Kalau di bulan Ramadan saja kamu tidak khatam Al-Quran. Padahal di bulan Ramadan, setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup. Harusnya menghatamkan Quran itu menjadi hal yang gampang. Kalau ada orang di bulan Ramadan kok nggak khatam Al-Quran, bukan berarti yang buruk bukan hanya setan. Berarti memang hawa nafsu itu sudah mendarah daging di hatinya. Sampai Quran pun tidak khatam Al-Quran. Kalau ada orang di bulan Ramadan dia tidak mampu untuk bersedekah, terus di bulan mana lagi dia bisa bersedekah? Di bulan Ramadan nggak mampu sedekah. Kalau ada orang di bulan Ramadan tidak mampu istiqomah untuk tahajud, sholat malam. Tahajud dan sholat malam di bulan Ramadan namanya tarawih. Kalau dia tidak mampu untuk istiqomah tarawih, maka di bulan mana lagi kamu akan tahajud? Kalau di malam Ramadan saja, semua syarat untuk menjadi taat itu dimudahkan oleh Allah. Dan itulah yang menjadi perenungan untuk kita.
Kalau nanti kita memasuki Ramadan kita, ketika menghadirkan makna Ramadan, kalau Ramadan ini kamu tidak hatam Al-Quran, sedekahmu tidak lebih banyak, ataupun tarawihmu tidak lebih sering, ngajimu tidak lebih sering. Pertanyaan untuk kita masing-masing. Lah terus di bulan mana lagi saya akan taat? Kalau di bulan Ramadan saja saya belum mampu untuk taat. Nah, analoginya gampang, Mas Aswin. Kalau kita lagi sholat di depan Ka'bah, jarak antara kita dengan Ka'bah misalkan 5 meter, karena kita di shop pertama. Kita sholat di depan Ka'bah. Harusnya kalau kita sholat di depan Ka'bah, apa yang kita rasakan, Mas? Khusyuk, neteskan air mata, kan terharu. Tapi kalau ada orang, dia sholat di depan Ka'bah, jarak antara dia berdiri dengan Ka'bah hanya sejarak 5 meter sampai 10 meter. Kok dia tidak bisa khusyuk? Pertanyaannya apa, Mas? Terus di tempat mana lagi kamu akan khusyuk di dalam sholat? Kalau di depan Ka'bah saja kamu tidak bisa khusyuk. Jadi Ramadan itu, kalau kita menghadirkan makna, Ramadan itu bukan hanya sekedar fikih. Tapi Ramadan itu merupakan sebuah makna dari sebuah repositioning kita kembali. Mereposisi kita dan hati kita. Sebenarnya yang bermasalah itu siapa sih? Syetankah yang buruk? Ataukah jangan-jangan hawa nafsu kita yang sudah mendarah daging tanpa kita sadari. Dan baru kelihatan ketika pas Ramadan itu datang. Kadang-kadang penyakit pada hati kita itu tidak bisa diketahui. Kecuali cara menyeleksinya itu dengan Ramadan. Sama ya, ada anak punya asma. Itu biasanya tidak terdeteksi kalau lagi tidak kambuh. Biasanya terdeteksinya kapan? Kalau dia melewati kawasan yang terlalu dingin, nah baru di situ ketahuan kalau dia itu asma. Sama pula banyak manusia berpenyakit dan tidak bisa diketahui penyakitnya itu kecuali ketika melewati Ramadan. Barulah dia sadar kualitas hatinya itu sudah parah dengan hawa nafsu. Makanya maaf ya kalau ada orang di bulan Ramadan masih zina, masih korupsi, masih tidak hatam Quran, kok Ramadan tidak datang ke masjid? Maaf, bukan setan yang memperdaya dirimu. Tapi hawa nafsu sudah mendarah daging di hatimu. Itu perempuan kita. Jadi Ramadan itu sedahsyat itu. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya inilah pentingnya bagi kita untuk mereposisi kembali arti Ramadan. Ramadan itu tidak butuh kuantitas, tapi Ramadan itu membutuhkan kualitas. Kalau kita melihat Ramadan kita, Ramadan kita tuh Masya Allah lah. Ramadan kita itu kalau hanya melihat kuantitasnya itu tidak perlu kita tanyakan. Contoh Mas Aswin. Mas Aswin itu umurnya berapa? 42. Berarti kalau Mas Aswin itu baliknya umur 12 tahun, berarti Mas Aswin itu sudah menjalani Ramadan 30 tahun. Ya atau tidak? 20. Iya, ya? Enggak dong, 30. Iya, 30 tahun antum sudah menjalani Ramadan 30 kali sepanjang usia antum. Kalau ini kita tarik korelasinya dengan pendidikan sekolahan, 30 tahun itu sudah profesor antum. Saya 44. Kalau saya tarik pada Ramadan, saya itu sudah 32 tahun sekolah di madrasah besar yang bernama Ramadan. Harusnya saya lebih dari profesor. Tapi maaf ya, apakah seringnya kita menjalani Ramadan menjadikan kita secara otomatis menjadi lebih baik? Oh, belum tentu. Bisa jadi ada orang yang Ramadannya cuma 8 kali, tapi bisa jadi kedudukannya di sisi Allah mengalahkan kita yang Ramadannya sudah 30 kali. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu Masya Allah, beliau itu Ramadannya hanya 8 kali sepanjang usia beliau. Karena beliau masuk Islam umur 30 tahun, meninggal dunia umur 38 tahun. Ya, maka sesungguhnya 8 kali beliau menjalani Ramadan. Tapi wafatnya Sa'ad bin Mu'adz itu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Kita meninggalnya belum tentu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Disitulah kita paham betapa Ramadan itu tidak pernah mencari kuantitas tetapi mencari kualitas. Nah, di sisi yang lainnya kita juga harus paham. Di sisi yang lainnya kita juga harus mengerti, Mas, bahwasanya Ramadan itu juga menjadi sebuah peringatan untuk kita dan ancaman. Apa itu ancamannya?
Kalau kita gagal memberikan kebaikan pada Ramadan yang kita lewati, bukan hanya kita gagal mendapatkan pahala puasa. Bukan hanya gagal ketika kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tapi yang paling kita khawatirkan, gagalnya diriku di bulan Ramadan, itu menjadikan diri kita itu menjadi orang yang dinobatkan celaka oleh Allah dan disetujui oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Celaka di mata manusia masih bisa ada perubahan. Banyak koruptor di penjara. Tapi 3 tahun, 2 tahun setelahnya ya dia bisa muncul lagi di televisi dan ngomong paling bersih. Memang kecelakaan di mata manusia itu masih bisa diubah. Tapi kalau celaka oleh Allah itu kan berat. Masa Ustaz? Iya. Rasulullah dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu beliau itu masuk ke Masjid Nabawi. Pada saat beliau masuk ke Masjid Nabawi, maka beliau itu tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Maka pada saat mengucapkan amin, para sahabat itu kan heran. Nggak ada suara siapa-siapa kok Nabi mengaminkan. Yang diaminkan apa? Lalu mereka memberanikan diri bertanya sama baginda Nabi, yang kau aminkan apa sih ya Rasulullah? Gitu. Yang kau aminkan apa? Gitu. Maka pada saat itu Rasulullah SAW langsung bersabda, yang aku aminkan itu doanya malaikat Jibril. Loh, doanya malaikat Jibril apa gitu? Kok sampai Nabi mengaminkan? Berarti ini doa super eksklusif ini. Yang berdoa malaikat Jibril, makhluk terbaik di atas langit. Yang mengaminkan Nabi Muhammad, makhluk terbaik di antara manusia. Mustajab atau tidak mustajab? Super mustajab. Tidak ada penghalang antara Allah dengan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Berarti apa yang menjadi konten doanya malaikat Jibril ini penting untuk kita ketahui. Lalu para sahabat nanya, apa yang diaminkan itu ya Rasulullah? Doanya apa malaikat Jibril itu? Maka yang pertama, pada saat itu malaikat Jibril dia berdoa, rohima'an man adraka abawaihi ingdal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali umatmu wahai Muhammad, kalau ada umatmu diberikan kesempatan menjumpai ibu dan bapaknya ketika sepuh, lalu anaknya tidak bisa masuk surga. Ingat loh ya, kalau ada di antara ibu-ibu dan bapak, kok ada orang tuanya masih sepuh, berarti hikmahnya apa sih? Allah sedang mengkondisikan engkau untuk bisa masuk surga dari pintu tengah. Karena di balik keridhaan ibu dan bapak kita, terutama ketika mereka sudah bertambah umurnya, di balik umur mereka itu, di balik ridhonya mereka ada pintu tengahnya surga. Min ausati babil jannah. Mas Win kan punya ibu. Masih ada bapak? Masih. Itu luar biasa itu. Tidak setiap orang diberikan kesempatan kayak beliau. Yaitu ketika masa melewati 40 tahun tapi masih bisa menjumpai ibu dan bapaknya. Maka malaikat Jibril itu berdoa, celaka sekali kalau ada di antara umatmu dia menjadi anak. Lalu Allah berikan kesempatan untuk mengetahui orang tuanya ketika sudah bertambah usia lanjut tapi anaknya kok bisa-bisanya tidak pada surga. Itu ngapain aja anaknya? Kok dia tidak mempergunakan prioritas amal untuk memasukkan dia ke tengah surga lewat ridho ibu dan bapaknya. Makanya Mas Win itu kalau nyari surga nggak usah jauh-jauh. Nyari surganya setiap anak yang masih ada orang tua itu nggak usah jauh-jauh. Di rumah ibu dan bapaknya di situ ada surga. Ada orang ngaji itu dari Jakarta ke Surabaya ngejar daurah. Ya enggak apa-apa sih. Tapi pada saat itu saya mendengar, loh, Ibu Antum kan sakit, kan gitu. Iya Ustaz. Ya kalau kayak gitu, akhirnya enggak usah ikut daurah dulu. Temenin Ibu Antum. Kenapa? Karena amalan paling besarnya seorang anak ketika orang tua ketika sakit, terutama ketika berusia lanjut, yaitu orang tuanya. Dan Nabi ketika mendengarkan doa itu, Nabi setuju dan mengatakan, amin, celaka sekali umatku ketika ada di antara mereka mengetahui orang tuanya ketika tua dan renta, tapi anaknya tidak bisa masuk surga. Amin. Betul, mereka itu celaka. Rasulullah tidak ragu. Padahal Rasulullah kan sayang banget sama umatnya. Ini berarti sudah kebangetan. Yang kedua, kata Rasulullah, malaikat Jibril itu berdoa, rohima'an
Man dakhala alaihi Ramadan summa irsalaha falam yughfar lahu. Celaka sekali wahai Muhammad, celaka sekali wahai Muhammad apabila ada di antara umatmu, celaka sekali wahai Muhammad apabila ada di antara umatmu memasuki Ramadan, di mana Ramadan itu Allah membebaskan banyak manusia dari ancaman api neraka, tapi kok bisa-bisanya umatmu diberikan kesempatan Ramadan, tapi sampai 30 hari dia tidak diampuni oleh Allah. Padahal Allah sangat murah sekali ketika pas waktu Ramadan. Berarti apa? Celaka betul itu. Berarti itu sudah betul-betul parah orang itu. Dan Nabi menyatakan persetujuan. Amin. Dan yang ketiga, umatmu ketika disebutkan namamu tidak berselawat kepada dirimu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Di situ orang yang celaka. Kalau kita soroti pada poin yang kedua, kita mendapati, Masya Allah ya, ternyata salah satu perkara yang paling mengkhawatirkan itu bukan hanya ketika kita gagal Ramadan semata, tapi gagalnya Ramadan manusia itu menyebabkan dia celaka. Kenapa? Allah itu paling tidak suka melihat seorang hamba ketika Allah memberikan privilege dengan Ramadan yang datang, tapi mereka tidak memanfaatkan privilege yang Allah berikan kepada mereka untuk meminta ampunan. Kan begitu. Ya. Maka sesungguhnya itu merupakan perkara yang sejatinya betul-betul menjadikan kita merenung. Makanya bisa jadi ada orang 3 tahun lalu dia celaka, 2 tahun sebelumnya ini dia celaka, 1 tahun sebelum Ramadan ini dia celaka, dan bisa jadi tahun ini mengulang kecelakaan lagi. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau hanya celaka di mata manusia masih bisa dikompromikan. Tapi celaka di hadapan Allah itu terus piye. Dan itu yang menjadikan kita merenung. Ramadan di satu sisi Allah berikan keistimewaan ketika Allah berikan support sistem untuk melakukan ketaatan. Di sisi yang lainnya, hati-hati. Ramadan itu menobatkan orang-orang celaka di hadapan Allah. Gimana kita bisa mengharapkan pada kehidupan berikutnya kalau kita sudah menjadi celaka? Gara-gara privilege yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan tidak kita maksimalkan. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, oh ternyata Ramadan itu bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Ramadan itu tidak bisa apa adanya. Ramadan itu tidak bisa ala kadarnya. Dan Ramadan itu memiliki sebuah makna yang sangat besar. Makanya akhirnya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, makanya Ibnu Qudamah mengatakan tidak ada keinginan penduduk kubur untuk hidup kembali, kecuali salah satunya mereka ingin dihidupkan di bulan Ramadan saja. Karena tahu betapa besarnya perbekalan yang bisa dipetik ketika Ramadan itu dilewati dan dinikmati. Makanya Masya Allah, Ramadan itu besar. Maka tentunya sebelum kita menuju kepada pembahasan berikutnya supaya menghadirkan makna Ramadan, tentunya kita harus paham. Ramadan itu hanya bisa dirindukan dan dihargai sama mereka yang hatinya betul-betul sudah menuju kepada surga. Karena kalau hatinya belum merindukan surga, dia tidak akan pernah merindukan Ramadan. Sambilkan sebuah analogi yang sederhana. Mas Win, ini jam, misalkan ini jamnya adalah jam, misalnya ini jam apa? Jamnya ini jam antik gitu ya. Ini jam antik. Jam antik ini kalau dibuka di sebelahnya sini ternyata ada sebuah tulisan. Jam ini dibuat sekitar tahun 40 sebelum zaman kemerdekaan. Berarti masih terjadi Perang Dunia Kedua. Lalu saya ingin mengajari value, nilai kepada Mas Win. Bawa jam ini, tawarkan kepada setiap orang. Jam ini diambil sama Mas Win. Terus pertama kali Mas Win tawarkan sama orang secara random di depan pasar. Pak, mau jam ini nggak? Dilihatin jamnya. Ya jam kuno ini. Udahlah, saya tukar aja dengan ketoprak. Mau nggak gitu? Kenapa jam ini dihargai dengan ketoprak? Ya mungkin dia tidak paham tentang jam. Mas Win enggak. Mas Win kemudian akhirnya oke, Pak. Dia pergi lagi ke pasar. Mas Win pergi ke pasar. Nawarin ada tukang loak. Pak mau nggak jam ini Pak? Tukang loak lalu ngeliatin jamnya.
Ya bolehlah 50.000 gitu. Saya timbang berapa itu besinya gitu. Yang saya incer besinya aja gitu, kiloan gitu. 50.000 di mata pelok di tukang loak. Lalu jam ini Mas Win pergi lagi ke tukang jam servis. Maka dia ketika ngeliatin jamnya, wah lumayan nih walaupun tua banget ini masih jalan nggak ya ini kayak gini ya. Bolehlah saya hargai 100.000. Lalu Mas Win lari lagi, ketemu kolektor barang antik. Dan dia paham vintage, barang-barang kuno. Mas Win tawarkan kepadanya. Hujan ya nak? Mas Win tawarkan jam itu kepadanya. Pak, ini Pak, ada jam dari kakek saya. Vintage ini masih hidup Pak sampai sekarang. Dan ini jam pernah menyaksikan Perang Dunia dan pernah menjadi saksi proklamasi Indonesia. Dilihatin jamnya, diperhatikan detail-detailnya. Dan dia tahu, ya iya ini. Jam lama ini masih hidup. Dihargai 100 juta sama dia. Iya atau tidak? Kenapa dihargai 100 juta sama kolektor jam, Mas? Dia tahu nilainya. Karena dia tahu nilainya. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Ramadan itu nilainya tidak akan pernah dipahami kecuali ketika kita menjadi kolektor surga yang menjadi obsesi kita. Bagi yang tidak merindukan surga, Ramadan itu biasa. Besok Ramadan ya? Iya, yes. Oke. Pulang lebih sore nih, bisa tarawih. Biasa. Datar dia. Kenapa dia datar? Ya maaf, analoginya kayak tukang loak atau tukang jam. Dikasih jam vintage, historinya dia nggak paham. Dia hanya melihat visualnya aja. Oh, jam tua. Gitu. Tapi bagi orang yang ketika dia sudah merindukan surga, lalu dia mendapatkan kesempatan Ramadan, itu sukacitanya besar. Persis sebagaimana kolektor barang antik ketika mendapatkan jam tua. Nah, masalahnya adalah, mari tentukan hati kita. Hatimu dan hatiku kolektor surga atau tidak? Kalau kita betul-betul senang banget, ya Allah, entah lagi 9 hari lagi Ramadan, tidak sabar Ramadan. Bahkan ada orang yang berani berkata dengan jujur, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Dia berkata, ya Allah, kalau bisa 12 bulan itu Ramadan semuanya. Maka tidak ada yang bisa mengucapkan kalimat sejujur itu kalau betul-betul datang dari hatinya, kecuali satu. Orang itu di dalam hatinya itu sudah betul-betul tidak ada kehidupan yang paling dimimpikan kecuali surga. Dan kalau orang sudah memimpikan surga, dia tahu mana bau paling menyengat dari surga itu. Dan kita paham, tidak ada bau yang paling menyengat dari surga dengan bau wangi yang sangat indah dan sangat wangi, kecuali adalah Ramadan. Jadi akhirnya Ramadan itu bisa memberi arti dan makna kepada kita. Dan itulah yang kita harus selalu mengerti. Supaya kita betul-betul kan tadi, judul kajian kita hari ini, menghangatkan makna. Ramadan kan. Jadi Ramadan itu bukan hanya sekedar fikih. Ramadan itu bukan hanya sekedar ibadah. Ramadan itu bukan hanya sekedar kurma. Ramadan bukan hanya sekedar tarawih. Ramadan bukan hanya sekedar ada acara komedi menjelang subuh. Ramadan itu bukan acara mudik. Tapi Ramadan itu lebih daripada mudik, lebih daripada tarawih, lebih daripada acara komedi. Dan Ramadan itu lebih dahsyat daripada semua urusan. Kenapa? Tidak ada yang tahu nilainya Ramadan kecuali orang yang telah menjadi kolektor jalan surga. Paham Mas di sini? Banyak kan orang nerangin Ramadan itu hanya sekedar fikih, ya enggak Mas? Nerangin fikihnya saja. Enggak salah, tapi kalau Ramadan hanya dijelaskan fikih doang ya hanya menjadi transaksional doang. Dan itu pun tidak salah, itu pun ada keutamaan besar. Tapi harusnya Ramadan itu lebih dahsyat daripada urusan berapa yang kita peroleh di dalam ketaatan. Tapi yang lebih besar daripada itu, Ramadan adalah satu produk di dunia dari syariat Allah. Satu produk syariat Allah yang baunya sangat tercium wangi dari bau surga. Kenapa Ramadan itu tercium sekali bau menyengat dari surga? Karena hanya di bulan ini surga itu pintunya terbuka. Dan tidak pernah kita dapati di bulan yang lain.
Bulan Dzulhijjah keutamanya gede, betul. Tapi pintu surga tidak terbuka. Maka sesungguhnya kita mendapati bahwasanya bulan Muharram gede, tapi betul, tapi pintu surga tidak dibuka. Hanya di bulan Ramadan saja pintu surga itu terbuka. Jangan pernah main-main dengan Ramadan. Karena Rabbmu Allah Azza wa Jalla tidak pernah bermain-main dengan bulan Ramadan. Paham? Sampai di sini? Paham. Sekarang mari kita tambahin sedikit. Maka sesungguhnya kita juga harus mengetahui sebelum nanti kita membahas keutamaan Ramadan yang penting untuk kita, maka sesungguhnya kita juga harus paham bahwasanya menghadirkan makna Ramadan itu penting. Karena apa? Hikmah dan makna itu merupakan pelajaran bagi seorang ulil absar. Allah menyebut orang beriman yang betul-betul menunjukkan kualitas dalam hidup keimanan itu dengan dua, ulil absar dan ulil albab. Ciri khasnya ulil absar dan ulil albab itu apa? Sesungguhnya ulil absar dan ulil albab itu adalah mereka yang bisa mengikat makna pada setiap peristiwa. Dan setiap peristiwa itu memberi makna pada kehidupan kita. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mampu membaca setiap makna dan setiap sinyal datang dari Allah. Makanya Nabi Muhammad itu, Mas Win, ngelihat angin kencang saja langsung dikaitkan kepada Allah. Jadi Nabi itu anti sekuler. Karena Nabi itu tidak pernah melihat segala sesuatu kecuali dikembalikan sama Allah. Kalau melihat angin kencang dikit. Kalau kita kan biasa. Kemarin tuh ada angin kencang, puting beliung katanya tornado pertama di Indonesia katanya di Bandung itu. Kalau ahli BMKG mungkin hanya melihat itu salah satu fenomena alam dengan teori yang dijelaskan. Memang betul, tidak salah. Tapi apakah berhenti di situ? Enggak. Harusnya lebih daripada itu. Nabi Muhammad itu merupakan satu pribadi ketika melihat segala sesuatu itu dikembalikan kepada maknanya. Makanya ketika beliau melihat angin kenceng dikit, itu beliau itu langsung berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairah. Allahumma inni as'aluka khairah hadar riyah wa khairah ma fiha wa a'udzubika min syarri hadar riyah wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang dikandung di dalamnya. Dan aku berlindung dari keburukan angin ini dan keburukan apa yang dikandung oleh angin ini. Loh, sampai setingkat angin doang itu Nabi langsung berdoa dan mengkaitkan itu dengan Allah. Nabi ketika melihat mendung itu nggak sama kayak kita ketika melihat mendung. Nabi itu kalau melihat mendung itu ke depan, ke belakang, aqbala wa adbar. Aqbala ke depan, adbar kadang ke belakang. Dan itu diulang-ulangi terus oleh Rasulullah. Sampai Ibunda Aisyah itu komen, ya Rasulullah itu kan mendung. Innan nasa farihu bil ghaib. Farihu bima ja'a fihi minal matar. Ya Rasulullah itu tuh mendung. Manusia itu senang kalau mendung karena kedatangan hujan. Tahu jawaban dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu berkata. Lalu beliau membaca, sallallahu alaihi wasallam itu membaca sebuah ayat. Apakah setiap mendung itu pasti hujan, wahai Aisyah? Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha adzabun alim. Loh, kaum Ad itu ketika melihat mendung juga senang, wahai Aisyah. Tapi kamu tahu, ketika mereka melihat mendung yang hitam, mereka tidak menyadari bahwasanya mendung yang hitam itu adab yang Allah kirimkan kepada mereka ketika mereka menyombongkan diri, minta supaya adab itu disegerakan. Apa yang kita dapatkan dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu orang paling tidak sekuler. Semua itu dikaitkan dengan Allah. Kita pun sama. Maka pertama yang kita harus betul-betul mengerti adalah Ramadan itu bukan hanya sekedar frekuensi waktu dan bukan hanya sekedar siklus tahunan. Tapi yang kita harus pahami adalah apa hikmahnya kenapa kita diberikan Ramadan. Itu menjadi sebuah pelajaran besar untuk kita. Karena apapun tanpa dihadirkan makna, itu akan menjadi berantakan kita dalam kehidupan. Ya atau tidak, Mas? Misalkan, kenapa kita diberikan ujian oleh Allah? Lalu kita tidak memahami maknanya apa ya? Ya akhirnya ujian itu menjadikan kita tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik karena kita tidak memahami makna.
Ada orang diberikan ujian, lalu dia menyadari, ya Allah dosa saya banyak. Akhirnya menjadikan dia bertobat kepada Allah. Itu makna. Contoh, saya pernah ngeliat di tayangan YouTube, Mas Win. Ada orang, laki-laki playboy gitu, suka terkenal dia mempermainkan banyak perempuan, pacarnya banyak sebelum nikah. Lalu dia tuh berkata di sebuah podcast, gue ini minta, saya contohnya, gue ini minta nanti kalau punya anak itu jangan perempuan. Kenapa gue minta sama Allah supaya anak saya jangan perempuan gitu? Karena gue tahu bahwasanya, saya pantas gak sih ngomong? Karena gue ini nggak tahu gitu loh. Kalau anak perempuan tuh seakan-akan tuh saya tuh belum siap kalau punya anak perempuan. Saya ketika mendengarkan YouTube-nya itu lalu di satu podcast saya tuh berpikir gitu, Masya Allah ya. Berarti bagi dia Allah akhirnya dia berikan kepada anak perempuan. Anak pertamanya akhirnya perempuan. Akhirnya dia tuh mikir, oh mungkin Allah itu kirimkan anak saya itu perempuan. Oh mungkin saya tuh bisa untuk bertobat gitu loh. Saya lalu bisa bayangkan gimana kalau anak saya perempuan itu dipermainkan sama laki-laki. Itu namanya hikmah, Mas. Itu namanya hikmah. Lah hikmah ini kalau tidak ketemu, maka sesungguhnya banyak kehidupan kita hanya berjalan dan tidak akan lahir sebuah kebaikan tanpa kita mengikat hikmah pada setiap kesempatan yang Allah berikan pada kita. Sama. Kita juga harus mengetahui bahwasanya Ramadan, kalau sampai hari ini kamu diberikan, nanti kok sampai 1 pekan diberikan kesempatan Ramadan, coba deh kita lihat hikmahnya. Kenapa Allah berikan hikmah itu pada kehidupan kita? Karena mendatangkan hikmah itu penting. Contoh, Mas. Mas Win kena COVID atau tidak? Alhamdulillah enggak, Sir. Enggak pernah. Ada nggak temannya Mas Win yang pernah kena? Ada yang meninggal? Belum ada. Saya punya beberapa jamaah. Jamaah saya itu ada yang sehat hidupnya. Pola hidupnya sehat, pola makannya sehat. Pas ketika terkena COVID meninggal. Padahal masih muda, pola hidupnya sehat. Ada juga kayak saya, pola hidup saya juga nggak terlalu sehat-sehat banget ya. Tapi ketika kena COVID itu justru survive dan bisa selamat gitu dengan izin Allah. Di situ kan pasti ada hikmah. Kenapa ya ada orang yang mereka wafat ketika pas COVID? Mungkin orang-orangnya rajin meminta husnul khotimah. Lalu akhirnya Allah hadirkan wabah supaya Allah punya alasan menganugerahkan husnul khotimah kepadanya dengan wafat pada saat kena COVID. Ada orang yang hidupnya tidak lebih sehat, tapi bisa selamat ketika melewati COVID. Mungkin hikmahnya Allah ingin supaya kamu mengembalikan hatimu lebih dulu, tobat dulu kepada Allah atas dosamu, sebelum kamu dikembalikan jasadnya ke perut bumi. Itu hikmah. Paham di sini, Mas? Disitulah kita paham. Itu namanya hikmah. Sama pula ibu dan bapak, kita ini diberikan kesempatan Ramadan, maka sebelum kita menjalani Ramadan itu, hikmah itu yang kita harus selalu hadirkan. Makna sudah kita hadirkan, hikmah itu nanti kita juga hadirkan. Maka hikmah itulah yang menjadikan kita mikir, kenapa kok saya diberikan kesempatan Ramadan? Ada teman saya kemarin, dia lebih solih daripada saya, tapi ternyata dia tidak menjumpai Ramadan. Mungkin Allah memberikan kepadamu Ramadan itu bukan hanya sekedar siklus tahunan. Allah memberikan kepadamu Ramadan bukan hanya perputaran zaman. Tapi Allah memberikan kesempatan Ramadan kepada dirimu tahun 1445 tahun ini. Bisa jadi Ramadanmu Allah berikan kesempatan kepada dirimu. Supaya kamu mampu menebus dosamu. Dengan taubat yang kamu kejar pada waktu di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya tidak ada pengampunan paling besar kecuali pengampunan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Itu mungkin hikmah. Mungkin hikmahnya Ramadan itu bagimu itu apa? Supaya kamu mendapatkan keutamaan amal yang berlipat-lipat ketika kamu menjalani Ramadan. Mungkin hikmahnya Ramadan itu kamu berikan kepada dirimu itu apa? Supaya kamu betul-betul memahami betul bahwasanya Ramadan itu merupakan investasi besar untuk menuju kepada keselamatan pada kehidupanmu kelak di akhirat.
Hikmah itu kalau didatangkan menjadikan kita semakin mengerti betapa berharganya Ramadan itu kalau dianugerahkan Allah kepada kita. Hikmahnya itu apa bagi saya, Ustaz? Macam-macam. Dan tiap orang beda-beda hikmahnya. Hikmah bagi saya mungkin berbeda dengan hikmah bagi Mas Win. Hikmahnya beliau mungkin berbeda dengan Ustadz Hasan. Tapi setiap dari kita itu pasti memiliki hikmah di balik setiap ketentuan takdir yang Allah jalankan untuk kita. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar. Setiap ketentuan takdir itu pasti memiliki hikmah. Siapapun yang pandai mengambil hikmah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling mengerti untuk menikmati setiap kesempatan yang Allah berikan. Orang tua kita diberikan umur yang panjang. Apa hikmahnya? Mungkin, kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang diberikan umur yang panjang, maka Allah memberikan kesempatan hidup lebih lama supaya dia lebih banyak mengenal Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Karena biasanya orang yang hidupnya lama itu kan pelajaran hidupnya banyak. Ditipu pernah, dikecewakan pernah merasakan lika-liku kehidupan, di atas pernah, kadang di bawah juga pernah. Semakin orang dipanjangkan umurnya, hikmahnya apa kata Ali? Karena semakin panjang umurnya, semakin banyak pelajaran hidup yang dia kenal dari Allah sebelum nanti dia berjumpa dengan Allah. Itu hikmah. Makanya akhirnya nanti setelah ini kita juga berpikir, hikmahnya apa Ramadan ini Allah berikan kepada kita? Dan hikmah itu yang akan menjadikan kita menikmati perjalanan Ramadan. Ya, saya tidak menyampaikan semuanya materi Ramadan ini. Sebenarnya masih banyak ini. Apa yang menjadi keutamaan Ramadan, apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini panjang. Tapi materi itu kan tidak bisa disampaikan langsung. Biasanya kalau materi disampaikan langsung banyak, hilangnya juga langsung banyak. Man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Biasanya kalau orang itu belajarnya langsung instan banyak, ya hilangnya langsung instan banyak. Kita hadirkan dulu, menghangatkan makna Ramadan. Hikmahnya apa? Sekaligus pula Ramadan itu reposisi kita kembali. Kalau ada sampai di antara kita kok masih banyak melakukan dosa di bulan Ramadan, yang salah bukan setan. Yang salah adalah hawa nafsu sudah mendarah daging di hati kita. Karena setan dibelenggu, setan tidak mengganggumu. Tapi semua yang kamu pikirkan ketika Ramadan itu adalah hawa nafsumu. Antara hawa nafsu antara nafsu mutmainnah atau nafsun la'amarotum bisuk, nafsu yang menyuruh kita kepada keburukan. Nah, kita ini sebenarnya baru muqaddimah ini, Mas. Ya, belum membahas keutamaan, belum membahas yang lainnya. Tapi ya saya adalah orang yang tipenya kalau sharing tidak langsung banyak. Pelan-pelan kita maknai dulu setiap apa yang kita pelajari. Karena sesungguhnya ilmu itu ditentukan bukan berapa banyaknya, tapi seberapa pahamnya dan memberikan perubahan pada kehidupan kita.